Seperti halnya fungsi satu ubah, di mana kita bisa menghitung turunan berkali-kali, berulang-ulang. Untuk fungsi dua ubah, f dengan variabel xy, turunan parsial juga bisa kita lakukan berkali-kali, berulang-ulang, terhadap x maupun terhadap y, ataupun terhadap x atau y bercampur. Ini disebut turunan parsial tingkat tinggi. Misalnya seperti ini, kita menghitung turunan kedua dari fungsi dua peubah xy ini. Di sini ada f subscript xx, berarti turunan kedua terhadap x. Artinya ddx dari df dx. Notasinya d kuadrat f dx kuadrat. Serupa untuk y, fyy di sini kita dapat. Oke. Ada sesuatu yang baru dalam dua peubah sini, yaitu turunan fxy. Apa artinya ini? Kita tindak turunan ddy dari df dx. Ya. Notasinya seperti ini. D kuadrat f dy dx. Dan sebaliknya kita punya fyx. Apa artinya? Kita mengambil turunan parsial ddx terhadap df dy. Notasinya seperti ini. Ya, kita perlu berhati-hati di sini urutan ini. Nah, turunan parsial ketiga dan seterusnya, misalnya ini fxxx turunan ketiga terhadap x, atau turunan parsial ketiga fxxy atau fxyx atau 4 kali dan seterusnya. Turunan parsial yang dilakukan terhadap lebih dari satu ubah kita sebut sebagai turunan campuran. Jadi di sini fxy, fyx gitu ya, itu adalah turunan campuran. Begitu pula untuk yang lebih tinggi di sini adalah misalnya ini fxxy, fxyx, itu adalah turunan campuran. fxx, fyy, ataupun ini fxxx, atau turunan keempat xxxx, ini adalah bukan turunan campuran. Oke, kita berikan contoh. Di sini kita akan menentukan semua turunan parsial kedua dari fungsi ini. Kita hitung dulu turunan pertamanya. Turunan pertama terhadap x, parsial terhadap x, kita dapatkan seperti ini. Parsial terhadap y, kita dapat seperti ini. Kemudian kita hitung turunan parsial keduanya. Jadi fx ini turunkan lagi terhadap x. Ya. Kita dapatkan seperti ini. Kemudian terhadap fy turunkan lagi terhadap y. Maka kita dapatkan seperti ini. Agak panjang. Kemudian fxy, apa ini? Oke, ini artinya terhadap fx ini kita turunkan terhadap y. Kita dapat seperti ini. Dan fyx artinya kita turunkan parsial terhadap x terhadap parsial terhadap fy. Oke, sekali lagi perhatikan bedanya fxy dengan fyx. Oke, beberapa implementasi dalam fisika kita lihat di sini. Misalkan kita punya plat besi yang punya temperatur yang bervariasi tergantung dari posisinya dalam xy di sini. Jadi fungsi temperaturnya adalah T. Misalnya ditentukan oleh ini. 4 tambah 2x kuadrat tambah y pangkat 3. Kita tentukan laju perubahan suhu terhadap jarak jika kita bergerak dari titik 3,2 dalam arah sumbu y positif. Jadi ini sumbu ke atas. Nah, hal ini artinya y-nya yang variabel, x-nya dianggap konstan. Jadi 3-nya ini dianggap sebagai konstan. Oke. Dan y yang berubah. Ya. Oke, jadi kita hitung dt dy. Sekarang parsial dihitung di titik 3,2. Oke, di turunan parsial terhadap y hanya ini. Hanya 3y kuadrat kita dapatkan. Substitusikan 3,2 dapat ini. Jadi dengan demikian, laju kenaikan suhu dalam arah sumbu y positif, jadi menuju atas, bergerak ke atas, adalah 12 derajat Celcius per satuan jarak. Ini suhunya meningkat. Contoh yang lain adalah sebagai berikut. Kita punya batang
panjangnya katakanlah 0 sampai L gitu. Nah, persamaan panas ini menyatakan suhu suatu batang yang lurus gini di posisi X dan saat T. Jadi ini tergantung dari waktu. Jadi U adalah temperatur pada posisi X saat fungsi U memenuhi persamaan diferensial parsial. Dalam hal ini kita sebut sebagai ini, bahwa turunan parsial terhadap T ini sama dengan suatu konstan C kali turunan kedua terhadap X, UXX. C-nya ini konstanta tergantung dari bahan dari batang ini, material batang. Kita akan menunjukkan bahwa fungsi ini yang didefinisikan sebagai berikut: 1 per akar T dikalikan E pangkat minus X kuadrat per 4 CT. C-nya sama dengan C yang ini. Ini memenuhi persamaan panas. Apa artinya? Jika kita turunkan terhadap T, kemudian turunkan 2 kali terhadap X, kemudian substitusikan ke persamaan ini, maka akan didapat suatu pernyataan yang benar. Jadi kita hitung turunan parsial terhadap T. Ya. Turunan parsial terhadap T didapat seperti begini. Perlu agak hati-hati menghitung turunan parsial ini. Nah, kemudian kita hitung turunan parsial kedua terhadap X, yaitu yang pertamanya adalah ini. Kemudian turunkan lagi terhadap X, kita dapat F sub XX. Ini. Oke. Kalau kita perhatikan antara F sub T dengan F sub XX ini, perbedaannya adalah pada C ini. Jadi kalau kita substitusikan ke ini, memang akan didapat suatu pernyataan yang benar bahwa UT sama dengan CUXX, bahwa FT ini adalah C kali FXX. Jadi persamaan panas terpenuhi oleh fungsi ini. Nah, misalnya gimana kalau kita punya lebih dari 2 variabel, 3 atau lebih lah. Ini misalnya hanya 3 lah, X, Y, Z. Untuk menghitung turunan parsial terhadap satu peubah, misalnya X, yang variabel yang lain, peubah yang lain, Y, Z, anggap konstan. Ya, kalau Y, Z dianggap konstan, maka F itu menjadi fungsi satu peubah saja, tinggal X. Ya. Nah, sebagai fungsi satu peubah, kita bisa menurunkannya dengan berbagai aturan turunan. Nah, ini serupa untuk peubah yang lain juga. Misalnya, kita punya fungsi 4 peubah. Peubahnya X, Y, Z, W. Ini fungsinya seperti ini, X kali eksponensial ini. Kita mencari turunan pertamanya, semua terhadap semua variabel peubah. Oke, jadi terhadap X ini perkalian 2 fungsi X, jadi kita gunakan U kali V. Terhadap Y, kita hanya menentukan yang ini. Jadi kita dapat seperti ini. Terhadap Z dan terhadap W serupa, kita dapat ini. Beberapa catatan saja sini. Kita sempat menyebutkan bahwa turunan parsial, kondisi apa menyebabkan turunan. Kita akan mendiskusikan lebih lanjut bagaimana kriteria bahwa turunan campuran itu identik. Tadi kelihatan kita harus perlu memperhatikan urutan Fxy dengan Fyx. Kadang-kadang ini akan sama. Kita lihat situasinya seperti apa. Nah, turunan parsial adalah turunan fungsi peubah banyak, tapi hanya memandang satu peubah yang bergerak, sementara peubah yang lainnya dianggap konstan. Jadi hal ini menjelaskan kata parsial ini, apa artinya parsial. Jadi kita betul-betul hanya sebagian gitu ya, hanya satu variabel yang diturunkan, yang lainnya itu dianggap sebagai konstan. Sebagai fungsi satu peubah gitu, kita tidak memerlukan aturan-aturan baru untuk menghitung turunan. Jadi kita cukup menggunakan semua aturan yang pernah kita turunkan untuk fungsi satu variabel. Nah, di akhir Anda bisa mencoba beberapa soal ini untuk sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih.